Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Utama dari kelompok 10. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu manfaat mendengarkan musik saat beraktivitas bagi para pelajar, terutama S1, SMA, dan SMP. Saya dengan kelompok saya, Disti Kusuma Wardani, dan saya sendiri pendahuluan. Menurut sebagian orang, mendengarkan musik saat beraktivitas itu kebiasaan harus dilakukan. Dalam penelitian Journal Applied Cognitive Physiology membuktikan bahwa mendengarkan musik saat bekerja atau beraktivitas mampu meningkatkan kreativitas. Penelitian tersebut juga mencoba mencari tahu efek perbedaan jenis musik dalam hal menghasilkan secara kreatif. Selain itu, mendengarkan musik saat beraktivitas dapat memberikan rasa semangat untuk memulai aktivitas. Secara tidak sadar, kita bisa beraktivitas lebih berenergi mendengarkan musik yang kita sukai. Mendengarkan musik saat beraktivitas membuat lebih bersemangat dan membuat suasana hati lebih baik. Penelitian pada tahun 2017 yang diterbitkan di dalam jurnal PLOS ONE juga membuktikan bahwa mendengarkan musik ceria dapat menstimulasi kinerja otak lebih cepat. Dalam penelitian kali ini, kami akan meneliti apakah musik dapat memberikan manfaat ketika didengar saat beraktivitas, terutama bagi pelajar tingkat S1 atau D3, SMA, dan SMP. Sampel yang kami ambil adalah para pelajar tingkat S1 atau D3, SMA, dan SMP, dikarenakan penelitian kami dilaksanakan secara daring dan kuesioner kami sebarkan melalui platform Google Forms. Hal ini menjadi perhitungan bagi kami mengapa kami mengambil tingkat pendidikan di atas. Pada penelitian ini, kami akan menggunakan metode test student sesuai arahan dari guru pembimbing kami. Hasil penelitian kami untuk menyelesaikan persoalan terkait rumusan masalah yang telah kami buat, maka kami melakukan penelitian dengan populasi para pelajar yang tersebar di beberapa sekolah dengan sampel sebanyak 40 pelajar. Di antaranya, untuk pelajar S1 atau D3 kami ambil sebanyak 20 mahasiswa. Untuk pelajar tingkat SMA kami ambil sebanyak 10 siswa, dan pelajar tingkat SMP kami ambil sebanyak 10 siswa. Pertanyaan yang kami cantumkan dalam kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut. Sebelum dapat melakukan uji hipotesis, untuk membuktikan hipotesis kami di awal dapat diterima atau tidak, kami akan melakukan uji validitas untuk menentukan apakah kuesioner yang kami gunakan untuk valid atau tidak. Setelah itu, kami akan melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner kami reliable. Yang terakhir barulah kami dapat melakukan uji hipotesis. Untuk pertama, uji validitas. Menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Dalam melakukan uji validitas ini, kami menggunakan teknik korelasi produk Bauman yang dikemukakan oleh Pearson dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan Pearson di atas akan digunakan untuk menguji validitas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel 2 di atas. Karena untuk menghitung nilai korelasi Pearson yang dilakukan per butir pertanyaan yang membutuhkan nilai yang diisikan responden, bawah ini kami sertakan tabel nilai tiap butir pertanyaan dari 10 orang responden yang kami ambil secara acak. Selanjutnya, data pada tabel di atas akan digunakan untuk menghitung berapa korelasi Pearson tiap butir pertanyaan. Data yang digunakan untuk mencari korelasi Pearson pertanyaan ke X adalah nilai skala Likert yang diisikan responden pada pertanyaan X dan total nilai skala Likert semua pertanyaan yang diberikan. Menghitung korelasi Pearson atau RXI. Sebelum menghitung korelasi Pearson, kita akan mengambil data apa saja yang diperlukan untuk melakukan perhitungan. Hal ini diharapkan akan minimalisir kesalahan yang terjadi. Data yang diambil akan menjadikan bentuk tabel sehingga mempermudah kami melakukan perhitungan dan koreksi nantinya. Dapat dilihat tabel di bawah ini adalah tabel perhitungan pertanyaan untuk nomor 1. Tabel data yang digunakan untuk perhitungan pertanyaan nomor 1. Dengan X melambangkan skor pertanyaan
skor pertanyaan nomor 1, Y skor total si responden, dan X adalah hasil kali dari skor pertanyaan dan skor totalnya. Nah, selanjutnya dilakukan perhitungan secara Pearson sebagai berikut. Lalu didapatlah bahwa nilai korelasi Pearsonnya senilai 0,911. Setelah dilakukan perhitungan Pearson untuk pertanyaan pertama, dapat pertanyaan pertama sebesar 0,911. Nilai ini nantinya akan digunakan untuk dibandingkan dengan nilai R-tabel. Dengan melakukan langkah-langkah di atas untuk semua pertanyaan berikut, nilai korelasi Pearson untuk setiap pertanyaan kami sajikan di bawah ini. Tabel ini merupakan nilai skala Pearson untuk pertanyaan nomor 1 sampai 10. Setelah kita selesai menghitung nilai korelasi Pearson semua pertanyaan yang ada, kita akan membandingkan nilai R-tabel yang memiliki tingkat signifikansi 0,05. Untuk membandingkan nilai R-tabel yang kami ambil adalah R-tabel dengan signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan sebanyak 8. Untuk menentukan pertanyaan tersebut valid atau tidak, cara mengujinya dengan melihat apakah Rx yang didapat lebih besar daripada R-tabel. Jika iya, maka pertanyaan tersebut dianggap valid. Jika tidak, maka pertanyaan tersebut akan dianggap invalid, sehingga pertanyaan tersebut akan dibuang serta diganti dengan pertanyaan yang baru. Berikut kami sajikan tabel perbandingan Rx dengan R-tabel untuk setiap pertanyaan. Dapat dilihat dari tabel di atas, ternyata setelah dilakukan pengujian, semua pertanyaan masukkan ke dalam kuesioner valid, sehingga tidak ada pertanyaan yang perlu dibuang. Selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner kami dapat digunakan sebagai untuk pengumpul data. Menurut Sugiharto dan Situnjak pada tahun 2006, uji reliabilitas adalah pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Suatu kuesioner akan dinyatakan reliable apabila jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini kami menggunakan rumus Cronbach-Alpha untuk menentukan reliabilitasnya dengan rumus sebagai berikut, di mana Rx melambangkan koefisien Cronbach-Alpha-nya dan N menyatakan banyaknya pertanyaan, serta SI S kuadrat I menyatakan jumlah varians pada pertanyaan ke I. Untuk mencari nilai Cronbach-Alpha-nya, pertama-tama kita harus menghitung varians dari tiap pertanyaan yang diberikan. Untuk menghitung varians, kita dapat menggunakan rumus rumus di bawah, di mana SI kuadrat adalah varians, X adalah data pada indeks ke J, dan X bar adalah rata-rata dari semua data pertanyaan ke I, dan N adalah banyak data. Sebagai contoh, kami akan menjelaskan proses perhitungan varians untuk pertanyaan pertama. Pengambilan data. Untuk menghitung varians, kita akan menggunakan nilai skala Likert yang diisikan responden pada pertanyaan tersebut. Tersebut akan kami ambil dari tabel 3 yang ada di atas. Berikut setelah data yang kami ambil. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mencari nilai rata-rata atau X bar dari pertanyaan pertama. Rata-rata dapat dicari dengan menjumlahkan semua nilai skala Likert pada pertanyaan ke I, lalu membaginya dengan banyak responden, sehingga didapat jumlah nilai rata-ratanya senilai 4,2. Setelah nilai rata-ratanya diketahui, selanjutnya kita mencari nilai penjumlahan dari kuadrat hasil dari skala responden dikurangi rata-ratanya. Tabel berikut menyajikan penghitungan jumlah dari pengkuadran hasil pengurangan XI dengan X bar.
Setelah itu, kita hanya perlu memasukkannya ke dalam rumus varians yang sudah disebutkan di atas, kemudian menghitungnya. Berikut perhitungannya. Setelah dihitung, ternyata varians dari pertanyaan nomor 1 yang kita dapat adalah 1,067. Nilai ini nantinya akan digunakan dalam perhitungan uji reliabilitas. Setelah melakukan langkah-langkah di atas untuk sebuah pertanyaan ditambah dan mencari varians untuk total skor per responden, didapatlah tabel di bawah. Setelah kita mendapatkan semua variansnya, selanjutnya kita akan menggunakannya untuk menghitung nilai Cronbach alpha. Menghitung nilai Cronbach alpha atau Rx. Setelah kita mendapat nilai varians selanjutnya, kita akan mencari nilai Cronbach alpha-nya dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Di mana nilai Cronbach alpha dinyatakan dalam koefisien Rx, N menyatakan pertanyaan, dan X kuadrat menyatakan varians pertanyaan ke I. Berikut adalah perhitungannya. Setelah kita hitung, kita mendapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,957. Nilai ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai R tabel seperti yang dilakukan pada uji validitas pada tabel 6. Pada bukunya Joko Widianto menjelaskan bahwa dasar mengambil keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Pertama, jika nilai Cronbach alpha lebih dari R tabel, maka kuesioner reliable. Kedua, jika nilai Cronbach alpha kurang dari R tabel, maka kuesioner tidak reliable. Berdasarkan pernyataan Joko Widianto di atas, karena nilai Cronbach alpha yang kita hitung yaitu sebesar 0,957 lebih besar dari nilai R tabel yang mana senilai 0,632, maka kuesioner yang kami gunakan dinyatakan reliable. Setelah dinyatakan lulus uji reliabilitas, kuesioner kami sudah dapat disebar dan untuk mengumpulkan data untuk menguji hipotesis yang kami buat. 3. Uji hipotesis. Setelah kami menyebar kuesioner kami mengambil 40 responden secara acak yang terdiri dari 20 pelajar S1, Pudik 3, 10 pelajar SMA, dan 10 pelajar SMP. Berikut tabel sebaran distribusi frekuensi nilainya. Di sini ada 120 yang setuju dari S1 dari tingkat pendidikan S1, 70 memberikan netral, dan 10 memberikan tidak setuju. Sebaran frekuensi dalam menentukannya, kami menentukan beberapa transfer berikut. Jika responden memilih skala 1 atau 2 dan skala Likert, maka dikategorikan sebagai tidak setuju. Jika responden memilih skala 3, maka dikategorikan sebagai netral. Jika responden memilih skala 4 dan 5, akan dikategorikan sebagai setuju. Kategorikan di atas akan digunakan untuk mempermudah kami dalam melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pengujian pernyataan dengan menggunakan metode statistik. Ini menarik kesimpulan apakah pernyataan yang diberikan diterima atau tidak. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah uji T, dan kami menggunakan uji satu pihak untuk menentukan nilai T hitungnya. Menentukan yang pertama, kami akan menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Seperti hipotesis 0 atau H0 adalah pernyataan awal yang akan diuji sebenarnya, dan hipotesis alternatif atau H1 adalah pernyataan yang akan diambil ketika H0 ditolak. Berikut hipotesis yang kami gunakan, yaitu H0 yaitu para pelajar dan manfaat dari mendengarkan musik sambil beraktivitas, dan H1 atau H alternatifnya, yaitu para pelajar tidak mendapatkan manfaat dari mendengarkan musik sambil beraktivitas. Dalam uji T, langkah pertama yang kami lakukan adalah menghitung rata-rata dan simpangan bakunya. Rata-rata dapat dihitung dengan cara menjumlahkan hasil rata-rata seluruh responden kemudian dibagi banyaknya responden dengan rumus sebagai berikut, di mana N melambangkan banyaknya responden dan XI bar adalah rata-rata responden ke I. Sedangkan simpangan baku dapat dicari dengan rumus S sama dengan akar sigma I
XI min X kuadrat per N min 1, di mana S melambangkan simpangan bakunya. Dikarenakan banyaknya data sehingga perhitungan ini dibantu dengan menggunakan Microsoft Excel, sehingga dapatlah rata-rata sebesar 3,816326,531 atau dibulatkan menjadi 3,8, dan simpangan bakunya sebesar 1,06649565 atau dibulatkan menjadi 1,1. Setelah ini kami menghitung nilai T hitung dan akan menguji hipotesis kami. Dalam menghitung nilai T hitung, kami menggunakan rumus T hitung sama dengan rumus di bawah ini, di mana mu0 diperoleh dari penghitungan rata-rata menggunakan data yang dipakai untuk uji pada tabel 3, sehingga nilai T hitung adalah 3,8 dikurang 3,3 per 1,1 dibagi akar 40, dan nilai 3,3 ini adalah hasil dari rata-rata menggunakan data yang dipakai untuk uji validasi. Hasilnya adalah 1,5. Dengan membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel dengan signifikansi 0,05 dan DF sebesar 48, yaitu senilai 1,677, maka didapati bahwa T hitung yang lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, dari penelitian yang kami lakukan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelajar tidak mendapat manfaat dari mendengar musik saat beraktivitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, yang mana T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga hipotesis awal kami yaitu para pelajar mendapat manfaat dari mendengar musik saat beraktivitas ditolak. Sekian laporan dari kami. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.